Hal terpenting di dalam stabilitas kapal adalah memahami tentang stabilitas melintang kapal. Oleh karena banyak kejadian tentang kecelakaan kapal berawal dari ketidaktahuan tentang stabilitas melintang. Titik-titik yang penting di dalam stabilitas melintang adalah titik G atau gravity, center of gravity, titik M atau center of metacentrum, titik B yaitu titik buoyancy. Kemudian yang perlu juga diketahui adalah KG, KM, KB, BM. Titik M adalah titik metacenter, merupakan titik maya di mana seolah merupakan titik pusat ayunan pada bandul atau bandulum. Titik M pada sudut ulengan kapal yang kecil tidak berpindah, tetapi pada ulengan besar berpindah-pindah, sebagaimana di dalam ilustrasi di bawah ini. Titik terpenting di dalam memahami stabilitas kapal adalah titik G atau gravitasi. Yaitu titik tumpu seluruh beban yang ada di atas kapal. Titik G akan tetap apabila semua beban di atas kapal tidak bergerak, displacement kapal tidak berubah. Titik G akan naik apabila dibongkar muatan yang berada di bawah titik G atau ditambah muatan di atas titik G. Sebagaimana contoh dalam ilustrasi ini. Titik G akan turun dan juga akibat free surface effect atau permukaan cairan yang bebas atau adanya tangki yang slack, bisa saja titik G akan naik. Secara umum, penambahan beban akan merubah titik G mendekat ke arah beban tersebut, sedangkan pengurangan beban akan memindahkan titik G menjauh dari tempat di mana benda tadi diambil atau dibongkar. Sebagaimana dalam ilustrasi ini. Hubungan antara titik G dan titik M atau istilahnya adalah equilibrium. Ada yang kita kenal dengan stabilitas positif. Apa itu stabilitas positif? Stabilitas positif adalah apabila titik G berada di bawah titik M. Istilah ini biasanya digunakan di dalam stabilitas awal atau stabilitas kapal, ulengan sampai dengan 15 derajat. Positif equilibrium akan menimbulkan momen apabila kapal diolengkan oleh ombak, maka momennya adalah momen penegak. Sedangkan stabilitas negatif adalah apabila kapal mendapat gaya dari luar, misalnya angin atau ombak, maka yang timbul adalah momen penerus atau capsizing moment. Sehingga
kapal tidak mampu kembali kepada posisi tegaknya. Sedangkan apabila keadaan netral, yaitu titik G berimpit dengan titik M, maka kapal akan tidak mempunyai lengan penegak atau lengan penerus. Tetapi dalam sudut yang kecil, kemudian akan muncul lengan penegak. Ini adalah perbandingan antara riding moment dan capsizing moment. Stabilitas yang negatif ataupun netral ataupun terlalu kecil bisa diperbaiki, yaitu dengan cara satu, menurunkan letak muatan atau menambah beban di bawah titik G. Atau yang ketiga adalah membongkar muatan yang berada di atas titik G. Menghilangkan adanya permukaan bebas juga akan bisa memperkecil titik G. Sehingga tidak terjadi yang namanya free surface effect. Percobaan stabilitas digunakan untuk memperoleh nilai Kg pada saat kapal kosong. Ini adalah penting untuk dapat menghitung stabilitas secara keseluruhan. Apabila kaki kapal kosong tidak diketahui, maka tidak mungkin kita bisa menghitung besarnya GM. Dengan diketahuinya kaki kapal kosong, maka kita bisa menghitung pergerakan daripada titik G dari sebelum memuat sampai setelah memuat, atau sebaliknya. Tentu saja dilakukan preparasi atau persiapan apa-apa yang harus kita lakukan, di mana ini adalah rumus-rumus yang terkait dengan percobaan stabilitas. Kemudian kita baru bisa melaksanakan percobaan stabilitas dengan menggeser sebuah beban yang sudah kita ketahui beratnya berapa, kemudian secara matematis bisa dihitung, yaitu dengan goniometri, segitiga yang sama antara segitiga ABC dan segitiga MGG1. Ini adalah sebuah contoh cara memperhitungkan kaki kapal kosong dengan percobaan stabilitas tadi. Di sini saya selipkan tentang ton per inch atau ton per sentimeter. Untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ton per sentimeter. Mungkin tidak terkait langsung dengan stabilitas melintang, tapi untuk pengetahuan selingan saja. Nah, sekarang sampai pada kapal istilah dengan stiff and tender. Stiff itu kapal kaku. Nah, sebenarnya animasi ini adalah yang merah itu, ilustrasi yang merah itu cepat gerakannya, sedangkan yang biru itu gerakannya lambat. Ini adalah rumus-rumus perubahan titik G. Simbol segitiga adalah displacement. W adalah bebannya, D adalah jarak beban, perpindahan beban dari tempat satu ke tempat lain.
Ini adalah rumus-rumus kalau beban ditambahkan, apa akibatnya terhadap perpindahan daripada titik G dan pengurangan beban sebesar W ton sampailah pada hal yang paling penting di dalam memahami tentang stabilitas melintang, yaitu menghitung stabilitas. Apa yang kita inginkan, yaitu mengetahui GM awal sebuah kapal sebelum kapal berlayar, agar nantinya di dalam pelayaran aman. Biasanya kita mencari GM awal atau G0M. Stability diagram atau kurva stabilitas adalah sangat penting, yaitu untuk mengetahui kemampuan kapal untuk kembali pada posisi tegaknya. Di sini kita tentu saja mencari GZ daripada tiap-tiap sudut oleng, bisa dihitung dengan rumus di atas. Kemudian setelah kita memperhitungkan GZ atau lengan penegak tiap-tiap sudut oleng, sudut-sudut tertentu, tidak tiap sudut ya. Kemudian kita lukis. Inilah kemampuan kapal untuk tetap bertahan di tengah laut dengan olengan yang sampai dengan 70 derajat masih bisa positif. Namun pada sudut 55 derajat sekitar itu, GZ-nya sudah mencapai maksimum, di mana setelah sudut oleng 55 derajat, kapal akan mulai mungkin nantinya sulit untuk kembali ke posisi tegaknya. Sampai pada kapal bisa terbalik apabila sampai dengan 80 derajat olengannya. Range of theoretical stability sangat penting untuk mengetahui kemampuan kapal bergerak. Oke, sampai jumpa di topik yang lain. Selamat belajar.